Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah di minggu pertama bulan Juni 2023. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan atas kasih anugerah-Nya serta berkat-Nya yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Dan pagi hari ini, Minggu 4 Juni 2023, yang akan melayani adalah Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Ibadah minggu ini menggunakan liturgi Leksionari Baku dengan tema berperan serta dalam karya pemulihan ciptaan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian dari Kidung Jemaat 2, bait pertama dan keempat, Suci, Suci, Suci. Suci,
Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Nas pembimbing yang menuntun kita memasuki ibadah ini diambilkan dari Mazmur 32 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 32 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 yang demikian firman-Nya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia akan mendekati engkau. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 242, bait 1, 2, dan 3, muliakan Allah Bapa. Dia kini dan
perintahnya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran, serta memohon agar dapat melakukan kehendak-Nya. Mari kita akan memujikan ujian penyesalan dari PKJ nomor 42, bait 1, 2, dan 3, kumohon pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di depan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Dan sekarang dengarkanlah berita anugerah yang diambilkan dari kitab Mazmur 32 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Mazmur 32 ayat pertama sampai dengan yang kedua yang demikian firman-Nya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Salam Damai sambil memberikan salam, tetap berdiri di tempat.
kita akan menaikkan pujian syukur dari Kidung Jemaat 47, bait 1 sampai dengan 4. Pujilah. Kami persilahkan duduk kembali. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa, mohon pimpinannya untuk mendengarkan firman-Nya. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang boleh Engkau nyatakan kepada kami di dalam hari-hari kami. Terima kasih hari baru ini, terima kasih kami boleh bersekutu, beribadah. Berkatilah kami di dalam ibadah kami pada saat ini dari awal sampai akhir. Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa, boleh menjadi perkenan Bapa dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu.
Kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut mereka adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Seru doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 2 ayat 4a. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar itu menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya,
berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi, di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar,
ketika kulihat langitmu, bulan dan bintang kau tempatkan. Siapakah manusia, kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Kau telah membuat dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai dia dengan kemuliaan juga hormat. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tanganmu. Segalanya kau letakkan, tetap berada di bawah kakinya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Bacaan yang kedua diambilkan dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13 dengan tema salam. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium dan kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan 20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 yang demikian firman-Nya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Minggu Trinitas hari ini, minggu di mana kita menghayati ketritunggalan Allah, ibadah kita dengan tema berperan serta dalam karya pemulihan ciptaan. Saudara, kalau kita berbicara tentang Allah Tritunggal, banyak orang percaya yang masih ragu-ragu untuk menjawab. Tentu secara iman ya kita mengerti akan ketritunggalan Allah itu, tetapi ada orang yang ragu-ragu, tetapi itu yang lumrah juga. Para murid pada waktu itu ketika mereka sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus bangkit, dan sekarang berdiri berhadapan dengan Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, mereka pun ada yang ragu-ragu. Nah, itu hal yang manusiawi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang Allah Tritunggal, rumusan tentang Allah Tritunggal itu di dalam kitab suci hanya kita temukan di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 ini. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi tentu tentang karya Allah Tritunggal itu tersebar di dalam seluruh isi kitab suci. Sementara istilah Tritunggal sendiri memang tidak pernah muncul di dalam kitab suci, tetapi bukan berarti bahwa kalau tidak muncul di dalam kitab suci itu tidak ada. Istilah ini baru kemudian mencapai bentuk yang pasti itu kira-kira di akhir abad yang keempat. Ini adalah suatu cara yang manusiawi untuk istilah tentang Allah Tritunggal ini yang dipakai oleh gereja awal. Itu adalah suatu cara yang manusiawi untuk memahami Allah di dalam
pekerjaan penyelamatannya. Nah, tentu saja sebutan Bapa dan Anak dan Roh Kudus, apalagi Bapa dan Anak, itu yang disebut di dalam kitab suci itu tidak menyatakan hubungan biologis, tetapi sebutan Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu menyatakan hubungan langkah-langkah Tuhan di dalam karya penyelamatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah berkarya untuk memulihkan kehidupan ciptaannya. Di dalam bacaan yang pertama kita melihat bahwa ketika dunia ini diciptakan, dunia ini sungguh amat baik. Bayangkan ketika di air berkeriapan binatang-binatang air, di darat berkeliaran binatang-binatang darat, di udara berterbangan binatang-binatang udara, hidup di dalam damai. Tidak ada yang saling memakan. Manusia juga memakan apa yang disediakan baginya, biji-bijian, sungguh alangkah damainya. Dan suasana yang seperti itulah, suasana yang sungguh amat baik itulah yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, dan karena dosa itu maka yang sungguh amat baik itu kemudian menjadi rusak. Syukur kepada Allah karena Tuhan itu tidak kemudian membiarkan manusia hidup di dalam penderitaan kekal. Dosa akan mengakibatkan kematian, tetapi manusia tidak dibiarkan hidup di dalam penderitaan kekal. Bukankah lebih mudah bagi Tuhan untuk ya sudah, yang sudah mati ya sudah, ciptakan lagi yang baru, yang lebih baik lagi. Tetapi Tuhan sungguh amat mengasihi ciptaannya ini. Tuhan berkenan memulihkan ciptaannya ini. Karena itulah maka Allah berkarya di dalam sejarah panjang perjalanan umat manusia, mulai dari penciptaan, kejatuhan manusia, sejarah panjang perjalanan umat manusia sampai sekarang ini dan sampai dengan akhirnya nanti. Seperti sebuah garis lurus yang belum selesai ditarik, yang baru sampai pada titik kita saat ini, yang nanti akan terus ditarik. Karena Tuhan yang menciptakan dan memulihkan itulah yang kita hayati sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah berkarya di dalam Perjanjian Lama, penciptaan, kisah penciptaan, melalui kisah bangsa Israel, melalui peristiwa bangsa Israel. Di dalam kitab Perjanjian Baru, kita melihat bahwa Tuhan berkarya hadir di dunia ini. Ia dilahirkan. Sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Allah hadir dalam bentuk kuasa. Allah yang hadir dan berkarya di dalam peristiwa bangsa Israel, peristiwa manusia Tuhan Yesus, dan peristiwa Roh Kudus inilah yang disebut sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, dengan istilah Allah Tritunggal ini, Gereja Jawa mempunyai maksud untuk memberikan penalaran dengan bahasanya sendiri pada bahasa dunia yang tentu berlaku pada zaman itu, yang terus kita hayati sampai sekarang ini dan coba kita mengerti maknanya mengenai penyelamatan Allah ke atas manusia dan memberikan pegangan iman bagi orang-orang percaya untuk menjalani kehidupannya dan bersaksi kepada dunia tentang penyelamatan Tuhan atas manusia yang telah dialami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan cara pelaksanaan penyelamatan Tuhan di dalam sejarah ketritunggalan Allah itu dapat dijelaskan dalam hubungan dengan peristiwa bangsa Israel sebagaimana tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Allah dikenal dan disebut sebagai Bapa. Dalam hubungan dengan peristiwa manusia Tuhan Yesus sebagaimana tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru,
Allah dikenal dan disebut sebagai putra. Dalam hubungan dengan peristiwa Roh Kudus, mana hadir dalam bentuk kuasa, sebagaimana tertulis dalam kitab Perjanjian Baru dan di dalam sejarah umat manusia hingga saat ini, Allah hadir dan dikenal sebagai Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang satu, yang sama. Pribadinya hanya satu, yaitu Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah, kesatuan inilah yang kita hayati kini dan saat ini sebagai umat percaya. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kesatuan inilah yang kita hayati dan kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal ini tidak sekedar dogma. Allah Tritunggal ini nyata mewujud di dalam sejarah panjang perjalanan umat manusia. Dan Allah yang berkarya sejak penciptaan sampai saat ini dan yang akan datang, itu memanggil kita untuk turut ambil bagian di dalam karya Tuhan yang memulihkan karya ciptaannya itu. Karena itu Tuhan Yesus kepada kita semua, para murid-muridnya, memerintahkan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara, menjadi murid Tuhan Yesus itu berarti meneladani Tuhan Yesus. Kehadiran karya Tuhan yang memulihkan karya ciptaannya. Itulah yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah dan tidak ringan. Karena itulah ada para murid, di antara para murid pada waktu itu yang ragu-ragu. Tetapi Tuhan Yesus memberikan penghiburan. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Loh, Tuhan Yesus kan sudah naik ke sorga. Bagaimana bisa menyertai sampai senantiasa akhir zaman? Kuasa Roh Kudus berkarya. Dalam bentuk kuasa itulah Ia berkarya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kabar baik tentang keselamatan yang telah kita terima ini harus kita hayati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita wujudkan sebagaimana yang diajarkan oleh para rasul untuk sehati sepikir. Kesatuan yang sungguh seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Kesatuan yang sungguh itu harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Ini hal yang paling mendasar di dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan Injil keselamatan, bahwa kita ini adalah satu, sama seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Maka kita ini sungguhnya adalah satu. Mungkin karya-karya kita berbeda, sama seperti karya yang dilakukan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Tuhan yang menciptakan, yang berkarya di dalam peristiwa bangsa Israel. Ya, Tuhan yang dilahirkan, yang hadir di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan dirinya untuk disalib menjadi ganti kita atas orang yang berdosa. Dan karya Roh Kudus yang hadir ke dunia ini untuk membimbing dan menerangi hati kita, supaya kita tetap berada di dalam keselamatan kita. Karya-karyanya berbeda, tetapi semuanya adalah satu, pribadi yang satu, Allah yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karya-karya kita berbeda, talenta kita berbeda, kemampuan kita berbeda, bakat kita berbeda. Tetapi pada dasarnya kita adalah satu.
satu di dalam tugas untuk turut serta berperan di dalam karya pemulihan ciptaan Tuhan ini. Karena itu apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan keyakinan bahwa kita menyediakan diri dan Tuhan berkenan memakai kita untuk menjadi bagian di dalam karya pemulihan ciptaannya. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, meskipun kita berbeda karya-karya, tetapi kita memiliki kesadaran bahwa kita inilah satu, sehati, sepikir, sejiwa, sebagaimana yang diajarkan oleh para rasul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah meremehkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Bahkan sekedar misalnya orang yang melakukan tugas bersih-bersih. Bayangkan saudara, jika seluruh isi dunia ini sangat kotor. Kita pernah melewati jalan yang dekat dengan tempat pembuangan akhir sampah. Sampah yang menggunung, yang sulit untuk diolah. Kita di negeri kita ini sangat sulit untuk mengolah sampah. Ya hanya dibuang, ditumpuk, dibiarkan begitu saja. Yang baunya menyebar kemana-mana. Nah, bayangkan jika lingkungan kita itu seperti itu, karena tidak ada orang yang mau untuk ambil bagian di dalam tugas bersih-bersih ini. Nah, saudara, hanya tugas yang kelihatannya banyak orang menganggap kelihatannya itu sepele, tetapi memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam seluruh rangkaian pemulihan karya ciptaan Tuhan ini. Jangan pernah meremehkan apa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi semuanya itu saling melengkapi. Bakat kita, talenta kita dilengkapi dengan kemampuan orang lain. Kekurangan kita ditutupi oleh kelebihan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melakukan tugas panggilan kita untuk mempersaksikan karya Tuhan yang memulihkan ini. Mula-mula dengan kesadaran bahwa kita ini adalah satu, tetapi kemudian juga dengan karya-karya kita. Apapun yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saling menghargai apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bekerja bersama-sama, sama seperti Bapa adalah satu. Kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Allah yang sama. Kita ini adalah satu, umat Tuhan yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saning bagi kita. Jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Mari kita bersyukur dalam Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas karya penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, Bang, Engkau yang sesungguhnya adalah satu, memanggil kami untuk menjadi satu. Engkau yang memulihkan ciptaan-Mu ini. Engkau memanggil kami untuk turut ambil bagian di dalam karya pemulihan ciptaan ini. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu, untuk mempersaksikan karya pemulihan Tuhan yang telah kami terima, yang kami imani, yang menyelamatkan kami. Berkatilah, mampukanlah kami. Dengan kemampuan kami sendiri kami tidak dapat melakukannya, tetapi kami yakin dan percaya Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapa, kami bersyukur atas berkat yang boleh Engkau berikan, pemulihan kehidupan umat manusia di dunia ini. Sehingga dari hari semakin ke hari, keadaan semakin baik. Semuanya karena anugerah Bapa. Terima kasih Engkau boleh berkenan memakai kami dengan cara-cara kami untuk turut ambil bagian di dalam pemulihan kehidupan umat manusia di dunia ini karena pandemi, karena konflik, karena persoalan ekonomi, karena persoalan-persoalan global yang terjadi di dunia ini, maupun juga di dalam persoalan-persoalan yang ada di negara kami, persoalan-persoalan yang ada di sekitar kami. Semuanya karena anugerah Bapa, sehingga kami dimampukan untuk dengan kesetiaan kami, ketekunan kami turut ambil bagian di dalam kami mewujudkan pemulihan kehidupan umat manusia ini. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan kehidupan umat manusia seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah pemulihan yang telah Engkau berikan boleh mewujud semakin sempurna. Berkati para pemerintah di mana berada di dalam mengambil kebijakan, sehingga dapat mengambil kebijakan dengan baik yang menjadi kebaikan bagi umat manusia. Dan berdoa untuk para relawan, aparat keamanan, tenaga medis, siapapun yang bekerja untuk pemulihan umat manusia ini, Bapak berkati. Demikian juga keluarganya, Bapak berkati. Di tengah-tengah kesukacitaan kami beribadah, di tengah-tengah kesusahan kami karena pemulihan kehidupan yang telah Engkau berikan ini, kami teringat akan saudara-saudara kami yang berada dalam situasi yang sulit karena bencana alam, konflik, kecelakaan, sakit penyakit, kelaparan, peperangan, penderitaan yang terjadi di negeri ini maupun di belahan bumi manapun. Kira Bapak berkati, Bapak pulihkan. Dan berkati kami sehingga kami dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama yang membutuhkan ini. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Bululor ini Bapak, berkatilah. Sehingga kami boleh sama seperti Engkau adalah satu, hidup di dalam kesatuan umat Tuhan. Kesatuan umat Tuhan GKJ Bululor, demikian juga dengan kesatuan umat Tuhan di seluruh dunia ini, bahkan kesatuan umat manusia, umat ciptaan Tuhan. Berkatilah, mampukanlah kami di dalam menjalani kehidupan kami sebagai anggota keluarga kerajaan Tuhan. Berkatilah sehingga persekutuan dan kasih sayang kami semakin nyata. Berkatilah setiap unsur yang ada di jemaat-Mu ini,
dari anak-anak sampai dengan orang tua, warga jemaat sampai dengan para pelayan Tuhan. Bapak berkati sehingga boleh bersatu padu bahu-membahu di dalam mewujudkan anggota keluarga kerajaan Tuhan, mewujudkan kesatuan umat Tuhan. Bapak Surgawi, bagaimana juga kami berada di dalam kehidupan di dunia ini dengan berbagai macam tantangan dan penggodaan. Karena itu Tuhan, berkatilah setiap orang yang berada di dalam pergumulan karena kesehatan, pergumulan karena keluarga, pergumulan karena ekonomi, pergumulan karena studi, pergumulan karena jodoh, pergumulan apa saja yang terjadi. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan hamba-Mu ini sendirian, tetapi hamba-Mu ini selalu berada di dalam penyertaan Tuhan. Yang bersyukur untuk hamba-Mu Ibu Pratiwi Sumarno yang telah boleh pulang dari rumah sakit. Kiranya kesembuhan yang telah Engkau berikan ini akan disempurnakan, pulih sempurna kembali seperti kala, dan pulih berbagi bersama-sama dengan kami. Keluarga di dalam merawat untuk kesempurnaan pemulihan saudara kami ini juga Bapak berkati, Bapak berikan kekuatan, kecukupan, kesehatan. Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Sepanjang ibadah dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Seluruh doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita akan haturkan persembahan. Dan sebagai dasar persembahan diambilkan dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 2. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Marilah kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287B, bait 1 dan 3. Kita akan pujikan bait yang pertama, dan nanti saat kantong persembahan diedarkan hanya diiringi musik saja. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, di tahta Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan telah berkenan kami untuk boleh mengikuti ibadah bersama jemaat-Mu di GKJ Mbululor ini. Terima kasih Tuhan, semua ini karena kasih serta anugerah Tuhan saja. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Bahwasanya kita harus senantiasa berperan serta dalam karya pemulihan ciptaan Tuhan. Dan biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, firman yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto, boleh menjadikan kekuatan iman percaya kami di dalam hidup kami, di dalam kami mengikut Engkau sebagai Juru Selamat. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Pendeta Bambang Wijayanto Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam pelayanannya, dimanapun Bapak Pendeta kami ini berada. Tuhan juga senantiasa memberkati kehidupan pribadinya, kehidupan rumah tangganya. Tuhan sendiri yang senantiasa menyertai. Dan pada pagi ini Tuhan kami berdoa secara khusus buat persembahan yang kami kumpulkan. Terimalah, sucikan dan berkatilah Tuhan persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh bermanfaat bagi pelayanan di gereja-Mu ini. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami Tuhan. Engkau sendiri yang akan mengantarkan kami. Engkau yang akan menyertai dan memberkati, sehingga kami boleh pulang dan bertemu dengan keluarga kami, dengan membawa damai sukacita. Dan rumah ibadah ini yang akan kami tinggalkan Tuhan, Engkau juga akan memberkatinya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 246, bait pertama, kedua, dan ketiga. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur. Kala Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami sekarang ini jalan yang benar. Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Jadilah satu sama seperti Allah adalah satu. Pergilah, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu,
jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwa